Sharing membuat video pembelajaran dengan HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini Bu Pri akan menjelaskan materi kimia tentang hukum dasar kimia kelas 10 semester 2. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan hukum dasar kimia, antara lain hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, dan yang terakhir adalah hukum Avogadro. Namun anak-anak, pada kesempatan kali ini kegiatan pembelajaran kita terbatas, maka kita bahas pada pertemuan kali ini adalah hukum Lavoisier dan hukum Proust. Untuk 3 hukum yang lainnya bisa kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Oke anak-anak, kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan mempelajari tentang hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier dikenal sebagai hukum kekekalan massa yang menyatakan bahwa massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Sebagai contohnya anak-anak, pada pembakaran 12 gram logam magnesium akan diperoleh 20 gram magnesium oksida. Berapakah massa gas oksigen yang diperlukan? Untuk membahas masalah ini, maka langkah awal yang kita lakukan adalah menuliskan persamaan reaksi. Logam magnesium bereaksi dengan gas oksigen akan menghasilkan magnesium oksida. Logam magnesium sebanyak 12 gram, sedangkan magnesium oksida sebanyak 20 gram. Dalam hal ini yang perlu kita cermati adalah zat-zat apakah yang bertindak sebagai sebelum reaksi dan zat-zat mana yang bertindak sesudah reaksi, dengan mengaitkan terhadap hukum Lavoisier yang mengatakan bahwa sebelum reaksi sama dengan sesudah reaksi. Dalam hal ini, sebelum reaksi yang ada adalah magnesium dan O2, sedangkan sesudah reaksi yang ada adalah magnesium oksida. Sehingga diperoleh gas oksigen yang diperlukan sebanyak 8 gram. Kita lanjutkan yang kedua adalah hukum Proust. Hukum Proust dikenal sebagai hukum perbandingan tetap yang menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa selalu tetap. Sebagai contohnya adalah pada reaksi pembentukan uap air. Persamaan reaksinya kita tulis sebagai H2 gas plus O2 gas akan menghasilkan 2H2O gas. Pada eksperimen data 1, jika disediakan 2 gram gas H2 dan 16 gram gas oksigen akan diperoleh 18 gram uap air. Berikutnya untuk data kedua, jika 1 gram gas H2 yang disediakan ternyata diperoleh 9 gram uap air. Data yang ketiga, disediakan 5 gram gas H2 dan 40 gram gas O2. Ternyata diperoleh 45 gram gas H2O. Berikutnya, data keempat, jika disediakan 5 gram gas H2 dan 45 gram O2, ternyata diperoleh
gas H2O tetap 45 gram dan sisa gas O2 sebanyak 5 gram. Dari keempat data ini akhirnya diambil kesimpulan bahwa perbandingan massa H2 banding O2 banding H2O sama dengan 1:8:9. Ada beberapa trik yang harus kita pegang dalam menyelesaikan hukum Proust, yaitu pada dasarnya perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa itu bisa dicari berdasarkan perbandingan unsur-unsur pembentuk senyawa merupakan perbandingan AR dari masing-masing unsur. Seperti pada senyawa CO2 itu tersusun oleh 1 atom C dan 2 atom O, sehingga bisa kita cari perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya dengan cara 1 kali ARC banding 2 kali ARO sama dengan 1 kali 12 banding 2 kali 16 sama dengan 12 banding 32. Jika diperkecil akan diperoleh perbandingan massa C banding O sama dengan 3 banding 8, dan ini akan selalu tetap. Berapapun massa yang disediakan itu untuk menghasilkan CO2, maka perbandingan C dan O selalu tetap 3 banding 8. Berikutnya, contoh berikutnya adalah pada senyawa propana C3H8 yang merupakan bahan dasar untuk isinya gas LPG. Jadi propana itu adalah campuran dari gas-gas alam selain metana, etana. Jadi propana itu bersifat mudah terbakar dan ringan. Pada propana itu terdiri atas 3 atom C dan 8 atom H. Untuk memperoleh perbandingan massa unsur-unsur pembentuknya, maka 3 kali ARC banding 8 kali ARH sama dengan 3 kali 12 banding 8 kali 1 sama dengan 36 banding 8. Jika diperkecil akan membentuk 9 banding 4. Jadi perbandingan massa unsur C dan H pada propana itu selalu 9 banding 4. Nah, begitu. Berikutnya yang kedua, perbandingan massa unsur-unsur penyusun itu bisa diperoleh dari massa unsur-unsur penyusun yang habis bereaksi atau tidak sisa. Nah, contohnya sebagai berikut. Sebanyak 24 gram karbon tepat bereaksi dengan 64 gram gas oksigen untuk menghasilkan CO2. Jika disediakan 6 gram karbon dan 20 gram gas oksigen, maka berapakah massa CO2 yang dihasilkan? Nah, caranya bisa kita selesaikan sebagai berikut. Kita tulis persamaan reaksinya. C solid plus O2 gas akan menghasilkan CO2 gas. Disediakan 24 gram C dan 64 gram O2 yang tepat bereaksi. Maksudnya tepat bereaksi, tidak ada sisa. Jadi langsung menghasilkan CO2 sebanyak 88 gram yang asalnya diperoleh dari 24 gram dan 64 gram O2. Akhirnya kita peroleh
perbandingan massa dari C banding O2 banding CO2 sama dengan 3 banding 8 banding 11. Dari mana angka 11 kita peroleh? Itu dari perbandingan massa unsur-unsur yang tepat bereaksi. Kita perkecil menjadi 3 banding 8 banding 11. Nah, perbandingan massa tersebut kita masukkan dalam perhitungan MRS di bawahnya. MRS, M itu mula-mula, R reaksi, dan S-nya sisa. Nah, pada soal mula-mula itu 6 gram C dan 20 gram O2. Untuk menentukan zat mana yang habis bereaksi, itu kita sesuaikan dengan perbandingan massa yang ada di atas, sehingga diperoleh yang tepat habis bereaksi itu adalah massa C, tidak ada sisa. Dengan perbandingan C banding O sebanyak 3 banding 8, maka diperolehlah pada saat bereaksi itu C-nya 6 gram, sedangkan O2-nya sebanyak 16 gram. Akhirnya diperoleh CO2 yang dihasilkan sebanyak 22 gram dan terdapat sisa oksigen yang tidak bereaksi sebanyak 4 gram. Dan diperoleh CO2 yang dihasilkan itu ada 22 gram. Nah, anak-anak, dari contoh ini kita dapat menentukan zat yang bertindak sebagai pereaksi pembatas atau disebut juga sebagai limited reaction adalah unsur karbon. Pada soal ini merupakan penerapan langsung dari kedua hukum yang sudah kita pelajari, yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa dan juga hukum perbandingan tetap. Hukum Lavoisier berlakunya bagaimana? Pada reaksi ini perbandingannya 3 banding 8, kalau dijumlah menjadi 11. Hukum perbandingan tetapnya bagaimana? 3 banding 8. Nah, itu selalu 3 banding 8 untuk massa unsur C banding massa unsur O dalam membentuk CO2. Selalu 3 banding 8 dan menghasilkan CO2 itu. Selanjutnya, trik yang ketiga, hukum Lavoisier tidak terlepas dari hukum Proust. Maksudnya, hukum Lavoisier itu akan berlaku jika zat-zat yang disediakan itu tepat bereaksi dan tidak ada sisa. Berikutnya, hukum Lavoisier juga hanya berlaku pada sistem yang tertutup. Jika dalam suatu reaksi itu menghasilkan gas, maka gasnya harus tertampung. Demikian anak-anak, materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan terima kasih banyak atas perhatian kalian dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Sampai jumpa lagi dalam lain kesempatan dan jangan lupa jaga protokol kesehatan agar pandemi COVID segera berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.